Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Hidayah yang sangat saya muliakan. Pada Jumat kali ini saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Menguatkan Harapan di Tengah Ribuan Tantangan. Judul ini saya pilih sebab tantangan ke depan tidak akan berkurang, tetapi justru akan berkembang. Harapannya, seberat apapun tantangan, seberat apapun cobaan, semoga kita tidak berkecil hati, apalagi putus asa. Sebuah masalah sebaiknya kita anggap sebagai tantangan, bukan kesulitan. Sekali lagi, sebuah masalah sebaiknya kita anggap sebagai tantangan, bukan kesulitan. Sehingga telinga kita lebih senang mendengarnya, otak pun akan lebih tertantang untuk menemukan ide penyelesaiannya. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang sangat saya muliakan, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut kata malam maupun siang. Al-lail wan nahar secara berurutan. Penyebutan waktu siang dan malam berkali-kali itu ditujukan bahwa tidak selamanya hari itu siang, tetapi ada kalanya suatu saat hari itu berubah atau waktu itu berubah menjadi malam. Oleh sebab itu, ketika waktu siang, bersiap-siaplah untuk menyongsong waktu malam. Lampu-lampu dicek, apakah sudah bisa nyala dan seterusnya. Tetapi ketika waktu malam, maka kita jangan bersedih karena kegelapan itu, sebab besok akan terbitlah matahari di pagi hari. Segelap apapun malam, pasti akan dikalahkan dengan munculnya matahari. Lalu terjadilah perubahan yang drastis dari gelap menjadi terang. Itulah isyarat kehidupan. Hadirin yang sangat saya muliakan, hidup juga tidak selamanya sehat. Ketika sehat, bersiap-siaplah menghadapi suatu saat kita akan sakit. Sebaliknya, ketika sakit, yakinlah bahwa ada saatnya kesembuhan akan datang. Dalam ekonomi juga demikian. Tak selamanya usaha kita menghadapi kejayaan lancar. Maka ketika sedang berjaya, bersiaplah menghadapi tantangan yang berat, yang mencekam. Sebaliknya, ketika berada dalam tantangan yang bertubi-tubi, yakinlah bahwa ada saatnya tantangan itu akan berakhir, bahkan mungkin lebih jaya
dari sebelumnya. Hadirin, bagi yang sering bersedekah, percayalah para malaikat mengamini doa-doa kita, sekaligus mengamini para duafa, para yatim yang mendoakan kita karena telah kita santuni. Bersyukurlah bagi siapapun yang istiqomah terus bersedekah di saat rizki melimpah ataupun di saat ekonomi susah. Lalu, kapan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan ikut campur dalam hal ini. Sekali lagi, jangan ikut campur dalam hal ini. Sebab itu adalah hak mutlak Allah. Allah Subhanahu wa taala paling pintar, paling pandai memilih hari terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Jangan sekali-kali mendikte Allah dan jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan semua doa muslim akan dikabulkan Allah selama dia tidak mengatakan qad da'autu rabbi falam yastajib li. Aku ini sudah berdoa siang dan malam, sudah sekian lama saya berdoa, tapi Tuhanku belum juga mengabulkannya. Marilah kita istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab kebanyakan kita, termasuk saya, pernah mengucapkan kalimat itu walaupun dalam hati. Ketika sudah sekian lama doa kita belum juga terkabul. Sekali lagi istighfarlah. Hadirin, sekarang mari kita renungi salah satu surat yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran, sangat indah, yaitu surat Ad-Duha, khususnya ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza sajja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Demi waktu malam apabila telah gelap. Dua ayat ini seolah-olah memanggil kita, wahai orang yang bersedih, malam yang sunyi dan gelap telah engkau lalui. Sebentar lagi kegelapan itu akan sirna. Saat duha tiba, matahari akan terbit menyinari dan menghangatkan tubuhmu. Lihatlah cahaya duka itu dan katakanlah, wahai Allah, bersamaan dengan terbitnya matahari, saya yakin dan saya yakin Engkau pasti Maha Kuasa, menerbitkan pula harapan-harapan baru untukku. Kemudian ayat selanjutnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidaklah meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Hadirin, betapa indahnya ayat ini. Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Jadi, seberat apapun cobaan yang diberikan Allah kepada kita, itu sama sekali bukan karena Allah sedang murka kepada kita. Jadi sekali lagi, itu bukan karena Allah sedang marah kepada kita. Apakah kita yang selalu menyembah Allah ini, bersujud siang dan malam, berpuasa, zakat, itu lalu dibenci Allah? Tidaklah mungkin. Allah yang Maha Kasih, Maha Pemberi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, bersikap demikian. Tidaklah mungkin juga Allah berpangku tangan dan membiarkan kita dalam derita yang tidak berkesudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui
bahwa kita telah membuat sekian banyak fakir miskin dan duafa sekaligus anak yatim tersenyum karena sodakoh kita. Oleh sebab itu kita harus yakin bahwa senyum duafa, senyum anak yatim adalah senyum Allah kepada kita. Lalu ayat berikutnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada hari yang sekarang. Melalui ayat ini Allah ingin meyakinkan kepada kita semuanya bahwa hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun ke depan adalah hari panen kita. Sekarang kita sedang bersusah payah menanam dan menahan terik matahari atau melawan badai dan hari lintar. Tapi yakinlah kelak kitalah yang akan berpanen raya. Kita sekarang memang merasakan pahitnya rasa empedu, tetapi kelak kita akan merasakan manisnya rasa gula. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ayat ini juga meyakinkan kita, semua tantangan dunia diberikan kepada kita untuk kegembiraan kita di akhirat kelak. Ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Melalui ayat ini kita diyakinkan oleh Allah bahwa Ia Maha Pemurah. Ia pasti dan pasti kuasa memberikan kita karunia besar sampai kita merasa puas dan amat puas. Hadirin, selanjutnya pada ayat-ayat berikutnya sampai selesai Allah mengingatkan kita agar selalu bersyukur dan selalu dekat dengan fakir miskin, duafa dan yang lain-lainnya. Sebab syukur itulah pembuka pintu rizki kita. Sedekah kita adalah senyum mereka, dan senyum mereka adalah senyum Allah kepada kita semuanya. Semoga khutbah ini semakin menguatkan harapan kita di tengah ribuan tantangan dan ketidakpastian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.